Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum. Saya sebagai mentor atau instruktur dari SKB. SKB sendiri mempunyai beberapa program. Untuk kali ini saya bergerak di bidang tata boga. Program ini diluncurkan di tahun 2024, yaitu program PKW. PKW sendiri adalah pendidikan kewirausahaan yang outputnya nanti kita berharap kepada para peserta untuk bisa berwirausaha setelah dari program PKW ini. Dan saya di sini sebagai instruktur akan mengajarkan di bidang pastry and bakery. Pastry and bakery sendiri adalah merupakan suatu olahan roti atau pastry yang bisa biasanya dijadikan sebagai cemilan atau isian di catering, atau mungkin bisa disajikan di hotel atau restoran. Pastry and bakery sendiri merupakan olahan yang banyak turunannya. Ada Danish pastry, ada puff pastry, ada chope. Dan untuk kali ini saya akan membahas lebih dalam, yaitu puff pastry. Puff pastry sendiri bahan dasarnya adalah tetap seperti roti pada umumnya, cuma di sini untuk puff pastry tidak menggunakan ragi. Bahan dasarnya selain ada tepung protein tinggi, di sini ada juga telur, di sini juga ada gula, ada susu, ada juga garam, dan salah satu komponen yang paling penting adalah di sini adalah fat atau coarse fat ya, atau shortening. Dan juga ada yang pasti liquid atau air. Untuk step-stepnya nanti akan saya mulai. Untuk kalian yang mau belajar, selalu ikutin langkah-langkahnya, karena puff pastry sendiri adalah olahan roti yang agak sedikit rumit ya, karena stepnya ada pelapisan-pelapisan yang nantinya akan mempengaruhi hasil di akhirnya. Untuk teman-teman semua yang mau belajar, ikuti langkah-langkahnya. Oke, sebelum kita mixing semua bahan tadi yang sudah saya sebutkan, beberapa alat yang teman-teman bisa persiapkan. Ada rolling pin, ada plastik, ada juga yang paling penting adalah mixer ya. Plastik untuk apa? Plastik itu untuk nanti kita memipihkan coarse fat itu sendiri ya, karena coarse fat atau shortening atau butter seed ini nanti kita pipihkan terlebih dahulu untuk nantinya kita akan lipat di dalam dough-nya, seperti itu ya. Kita sebelum mixing juga kita akan memipihkan coarse fat ini. Coarse fat ini 250 gram ya. Di coarse fat ini 250 gram akan kita pipihkan kurang lebih di 3-4 mili ya. Kenapa kita pipihkan dulu sebelum kita mixing? Nanti coarse fat ini kita akan taruh di dalam kulkas. Dia tujuannya biar tidak terlalu lembek. Nantinya ketika kita akan memasukkan si fat ini atau coarse fat ini ke dalam dough-nya. Tujuannya itu. Berapa lama? Nah, nanti kurang lebih untuk coarse fat ini sendiri kita taruh di kulkas kurang lebih 15 menit saja. Jadi nggak usah lama-lama ya, nanti takutnya terlalu keras. Kalau terlalu keras mengkhawatirkan nanti ketika kita satukan dengan dough-nya nanti si coarse fat-nya pecah ya. Poinnya adalah di situ ya. Jadi coarse fat-nya juga nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu lembek. Harus konsistensinya harus kurang lebih mirip nanti dengan adonan atau dough-nya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kalau teman-teman semua mengikuti stepnya dari awal, dianjurkan memang mengikuti step dari awal. Kalau untuk pemula ya, kalau sudah pernah bikin sebelumnya mungkin bisa mengikuti untuk metode kali ini, karena puff pastry sendiri banyak metode pembuatan ya. Ada yang memang cuma dioles dengan margarin atau butter di dough-nya, ada juga yang modelnya seperti ini ya, dimasukkan coarse fat-nya ke dalam adonan. Cuma kali ini untuk lebih mudahnya saya akan bikin atau metode yang sesimpel mungkin untuk para pemula, mungkin nanti bisa mengikutinya dengan baik.
Oke, ini sudah kotak ya. Nanti ini kita simpen di chiller atau di kulkas biasa ya, tidak usah masuk freezer. Yang penting nanti tidak terlalu lembek aja. Udah jadi seperti ini. Oke, untuk sambil menunggu course fed yang sudah kita pipihkan tadi, kita masukkan ke dalam chiller atau kulkas. Kita akan mulai mixing dough-nya ya. Kita akan mixing dough-nya karena dough-nya sendiri ya, sebelum kita mixing dough-nya, saya jelaskan terlebih dahulu karena dough-nya sendiri ini juga seharusnya alangkah baiknya jika adonan ini setelah di-mixing nantinya didiamkan dulu kurang lebih di 3 jam atau 6 jam atau mungkin semalaman lebih bagus. Tujuannya apa? Tujuannya adonannya biar rileks. Ketika nanti kita pembentukan atau kita laminasi, nanti adonannya lebih soft atau lebih rileks untuk kita bentuk seperti itu. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Kita akan memasukkan tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu kurang lebih di 500 gram. Kalau untuk puff pastry sendiri, untuk dough-nya lebih simple, tidak seperti kita membuat roti manis ya. Untuk adonannya sendiri juga lebih simple. Terus kita masukkan semua aja, tidak ada yang kita sisakan. Kalau seperti adonan roti manis, garam dan margarinnya itu dimasukkan setelah setengah jadi seperti itu. Jadi kita masukkan gula. Oke, untuk gulanya ini 50 gram ya. Untuk susunya kita ada di 25 gram. Untuk garamnya kita ada di 10 gram. Kita masukkan telur 1 utuh ya. Oke teman-teman, tadi ada yang kelupaan ya untuk bahan dasarnya. Jadi margarin atau butter jangan lupa, ini kurang lebih di 50 gram ya. Kita masukkan semua aja langsung. Habis itu kita mixing dengan kecepatan rendah dulu biar tercampur semua kondimen-kondimen yang sudah kita masukkan tadi. Setelah dirasa cukup untuk mixingnya dari bahan-bahan tadi, kita masukkan air ya selanjutnya. Untuk tingkat konsistensi dough-nya sendiri, nanti kita kurang lebih mirip dengan course fed-nya atau butterseed-nya tadi ya. Oke, kalau sudah liquidnya masuk, kita tingkatkan kecepatan. Oke, asal nyampur aja, jadi nggak usah sampai kalis, elastis seperti adonan roti manis. Kalau untuk puff sendiri, asal nyampur aja atau 3/4 kalis, tapi jangan sampai kalis. Kenapa tidak boleh sampai kalis? Karena nanti kalau sampai kalis, untuk kita pembentukannya nanti agak sulit. Karena kalau adonan kalis pasti ketika nanti kita bentuk, kita masukkan ke oven dalam akan kembali terus seperti itu. Jadi kita asal nyampur aja di sini. Dan kita akan uleni dengan tangan untuk memastikan tingkat konsistensinya sudah pas atau belum, seperti itu. Ini adonan yang sudah kita mixing, belum kalis ya, masih seperti ini karena memang kita nggak mau dia kalis. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam kulkas ya, paling sedikit minimal, paling minimal kurang lebih itu 3 jam. Lebih lama lebih baik. Kenapa lebih lama lebih baik? Nanti si adonan ini akan lebih rileks, lebih gampang dibentuk ya. Nantinya kalau sudah kita taruh di dalam kulkas atau chiller ya. Jadi nanti kita ini akan diamkan kurang lebih di 3-4 jam. Jadi untuk step selanjutnya kita akan lanjut nanti setelah ini siap. Ini adonan setelah kita taruh kurang lebih 3-4 jam tadi sudah kita keluarkan. Nah, ini nanti kita pipihkan ya. Kita pipihkan ya, teman-teman. Jadi sembari kita memipihkan atau kita ngerol si dough-nya ini,
kita juga siapkan tadi korslet yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas, kita keluarkan biar tidak terlalu keras. Jadi nanti korsletnya kita masukkan ke dalam adonan puffnya. Sebelum kita masukkan, kita pipihkan dulu dengan ukuran yang sesuai dengan korsletnya tadi. Jadi nanti ada beberapa lipatan ya untuk puff itu sendiri, menggunakan beberapa lipatan. Nanti yang saya akan tunjukkan di sini adalah teknik paling mudah atau metode paling mudah ya. Dari lipatan kunci, lipatan single, double, single, baru bisa nanti ke pembentukan. Oke, jadi setelah kita pipihkan, kurang lebih kita ukur ya dengan korsletnya tadi, kurang lebih sama. Ada space kurang lebih di 1 cm kanan kirinya, karena nanti untuk menutup biar si korsletnya tidak keluar. Yaitu jadi kita sudah ukur, pastikan bisa menutup semua seperti ini. Nah, setelah kita pastikan ukurannya sudah pas, kita masukkan korsletnya. Kita buka perlahan saja. Oke, kita masukkan korsletnya ke dalam sini ya, taruh di tengah-tengah center ya. Kita kalau sudah nempel seperti ini, kita ambil plastiknya ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke lipatan kunci ya. Jadi lipatan kunci sisi atas sama sisi bawah kita gabungkan menjadi satu seperti ini. Oke, ini kita sudah ada lipatan kunci ya. Dan kita sudah bisa pastikan, jangan lupa di dusting ya biar tidak lengket ketika nanti kita balik. Pastikan sudah, dan kita balik. Nah, kita balik, kita roll ya. Selanjutnya kita roll, kita pipihkan lagi sebelum nanti kita masukkan ke dalam kulkas lagi. Jadi setelah korsletnya kita masukkan di dalam, kita pipihkan. Kita pipihkan ya. Kita pipihkan kurang lebih di 5 mili ya, atau setengah senti ya. 5-4 masih oke ya, jangan terlalu tipis. Kita pipihkan, pastikan bawahnya juga tidak lengket ya, jangan di dusting. Kita taburi dengan tepung, kita balik. Nah, pastikan tidak ada lipatan atau korslet yang bocor keluar. Jadi kita pipihkan kurang lebih di 5 mili. Setelah dirasa cukup, kurang lebih 4-5 mili, kita masuk ke lipatan single. Sebelum kita ke lipatan single, kita hilangkan tepung-tepung yang ada di bagian dalam, karena nanti kalau ada tepungnya mengkhawatirkan tidak nempel ya. Jadi kita harus kuas dulu sebelum kita melipat. Kita kuas sampai tepung dustingnya hilang ya. Oke, sudah dirasa cukup. Kita masuk ke lipatan single. Lipatan single itu bagaimana? Seperti ini ya. Di lipatan single seperti ini. 1 sini, langsung 2 menutup ya. Pastikan ukurannya sama ya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita masukkan ke dalam kulkas ya. Prosesnya memang agak rumit ya. Prosesnya memang agak rumit karena harus kita keluar masuk ke dalam kulkas. Karena kenapa nggak langsung digiling? Nah, itu karena mengkhawatirkan nanti untuk lapisan dari dough ke fatnya tadi kurang bagus ya kalau kita langsung giling
kita tracking sampai jadi itu nanti kurang bagus. Makanya memang sebaiknya setelah kita masuk perlipatan itu paling nggak kita masukkan ke dalam kulkas paling nggak 15 sampai 30 menit. Oke, kita masukkan ke dalam kulkas. Kita tunggu 15 sampai 30 menit. Nih, oke, ini step yang pertama kita sudah keluarkan, kurang lebih tadi kita menunggu di 30 menit. Jadi ini kita lanjut ke step yang berikutnya, kita ke lipatan double. Jadi kita dusting dulu, kita pipihkan lagi. Memang prosesnya agak sedikit rumit ya, karena memang puff pastry ini perlu perlakuan khusus, tidak seperti kayak kita membuat roti manis atau mungkin cake atau mungkin apa namanya kue kering. Nah itu bisa langsung diproses dari awal sampai akhir ya. Kalau untuk roti manis harus menunggu ngembang dulu ya. Kalau ini nggak perlu ngembang, cuma memang prosesnya agak sedikit rumit. Untuk apa namanya penekanan di adonan itu jangan terlalu keras ya. Kita santai saja, jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras nantinya takutnya nggak sama ya untuk ketebalannya, atau mungkin nantinya si korsletnya putus di tengah. Jadi memang harus slowly. Kanan kiri, pastikan adonannya ini lebarnya sesuai yang kita inginkan, jangan terlalu kecil juga. Yang penting untuk ketebalannya kurang lebih di 4 mili ya. Itu sebelum kita nanti lanjut, ini kita sebelumnya setelah single kita akan masuk ke lipatan double. Kita ke lipatan double. Oke, kita dusting ya, jangan lupa tetap kita bermain dengan tepung ya, jangan takut bermain dengan tepung. Kalau bawahnya lengket kasih tepung kayak gitu ya, sampai ketebalannya kurang lebih nanti di 4 mili ya, 4 mili. Oke, setelah dirasa cukup kita lipatan double, karena untuk kali ini saya akan mempraktekkan untuk lipatan single, double, single, baru kita shapingnya atau pembentukan. Sebetulnya banyak ya metodenya, ada yang single sampai akhir, ada yang double kayak gitu. Cuma untuk kali ini saya akan mempraktekkan di single double baru shaping. Oke, kita ke lipatan double. Nah, kita ke lipatan double seperti ini ya, dari atas ke tengah, terus dari bawah ke tengah. Pastikan ukurannya sama. Di situ jangan lupa tepung yang ada kita hilangkan dulu ya, atau kita kuas dulu. Nah, setelah seperti ini tengah dikasih sekat sedikit untuk lipat. Jadi diingat-ingat ya tadi ya, dari atas ke tengah, dari bawah ke tengah, terus kita yang tengah kita lipat sejajar. Nah, ini lipatan double ya. Habis ini setelah lipatan double-nya selesai, lagi-lagi kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 15 sampai 30 menit ya. Seperti itu untuk si doughnya dengan fatnya ini ngeset dulu, kita masukkan dalam kulkas kurang lebih di 30 menit. Oke, sambil menunggu kita relax sejenak ya. Lagi ya, setelah tadi kurang lebih masuk kulkas di 30 menit kita pipihkan lagi. Ingat, ketika memipihkan harus dari tengah ke atas, tengah ke bawah ya. Kita lebarkan dulu. Oke, setelah lebar kita panjangkan. Santai ya, tetap itunya ngerolnya jangan terlalu kuat, nggak usah dengan tenaga ekstra, kita ikutin aja adonannya. Oke, setelah 30 menit kita menunggu, setelah kita masukkan di dalam kulkas, kita pipihkan lagi. Ini shaping ya, sudah ke pembentukan ya. Jadi kita pipihkan ini kurang lebih nanti kita bikin di 3 mili sampai 4 mili ya. Ini sudah masuk di yang terakhir.
sudah di pembentukan shaping ya. Sini kita bisa bentuk dari berbagai macam bentuk. Biasanya ada triangle atau segitiga, biasanya ada cuma square atau kotak, bisa juga biasanya kita bikin di bulat atau round ya, tergantung kita mau bikin yang seperti apa. Kita bisa explore sendiri ya. Jadi untuk hari ini saya akan mempraktekkan dari 4 bentuk ya, triangle, kotak, round, sama nanti ada yang lihat aja nanti ya. Mulai ya. Jadi sebelum kita ini adonan yang sudah tadi ya, yang sudah kita pipihkan, hasilnya seperti ini, kurang lebih di 3 mili. Terus sebelum kita bentuk, kita siapkan alatnya, jangan lupa ya. Di sini saya menggunakan ini apa namanya, ring cutter. Ring cutter biasa digunakan untuk bikin donat, biasanya kayak ada penggaris juga. Terus tidak lupa saya menggunakan pisau. Terus saya menggunakan ini ada putih telur ya, nanti untuk ngelem atau untuk nempel adonan yang nantinya kita akan bentuk. Terus untuk isian di sini saya menggunakan ini ada selai nanas dan juga ada selai pandan ya, nanti akan kita taruh di dalamnya. Oke, kita langsung aja mulai. Sini saya akan bikin di 8 cm ya. 8 cm. Ini 8 cm. Terus kita ini potong jadi 8 cm nya. Kita ukur di 8 cm. 8 cm. Kita bikin yang kotak dulu. Jadi kita bikin bentuk yang kotak dulu atau square. Nah, seperti ini ya bentuknya kurang lebih. Jadi kita potong sisi kanan dan sisi kiri. Ini yang sampai putus ya. Ini sampai putus yang sisi sini. Terus yang sini tidak usah sampai putus ya. Nah, jadi disisakan sedikit. Nanti kita bentuk seperti ini ya. Kita lipat sisi kanan ke kiri, kita lipat sisi kiri ke kanan. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya ya. Nah, jangan lupa kita lem dengan putih telur biar nempel ya. Kita lem, ini juga kita lem. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk yang bentuk kedua lebih simpel ya. Jadi ini kita kasih apa namanya, selai nanas tengahnya ya, sisi sini. Terus kita kasih stretch ya, kita kasih stretch seperti ini. Nah, di situ kita lem kayak gini, terus kita lipat ya. Nah, tujuannya tadi biar kelihatan dalamnya kayak gini ya. Ini yang bentuk triangle. Terus kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Ini lebih gampang kalau menggunakan ring cutter ya. Jadi kita cuma bikin seperti ini, kita potong, terus kita potong lagi, bikin kayak gini, terus kita potong lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Menggunakan ring cutter yang lebih, kita nggak ada ring cutter kecil, jadi kita menggunakan botol bekas ya. Terserah kalian nanti mau seperti apa, paling nggak gambarannya seperti ini ya. Kita potong tengahnya dan kita lem sininya. Oke, kita tempel yang tadi kita sudah potong tengahnya ya, biar mirip seperti donat. Jadi tadi ya, yang kita praktekkan hari ini kita ada 3 bentuk ya. Ada bulat yang seperti ini, ada yang triangle seperti ini, dan kita square-nya yang seperti ini ya. Nanti untuk yang square ini kita oven dulu. Setelah matang
bisa kita kombinasi dengan fla atau buah di atasnya, atau mungkin cuma dikasih jam aja bisa. Nanti untuk yang square sama yang bulat kasih toppingnya setelah di oven, begitu ya. Lanjut kita nanti langsung kita oles dengan kuning telur atasnya dan kita oven. Ini untuk step selanjutnya kita oles dengan kuning telur ya, biar nanti lebih glowing ya, glowing. Bisa juga ditambahkan gula ya di atasnya, cuma kali ini saya tidak pakai gula, cuma gini aja karena gini aja sudah enak ya. Kalau yang suka manis nanti atasnya bisa ditaburi gula. Oke, sebelum kita masukin puffnya, pastikan ya suhunya kita atur di 200 derajat atas bawah ya. Kita pakai suhu tinggi karena untuk puff ini harus pakai suhu tinggi. Kita pakai di 200 derajat atas bawah ya suhunya. Terus untuk timernya kurang lebih kita atur di 15-17 menit ya, kita lihat aja. Karena biasanya setiap oven beda-beda ya, nanti kalian bisa menyesuaikan di oven kalian masing-masing. Oke, untuk di sini saya atur di 17 menit. Nanti kita ada rotasi di pertengahan. Oke, kita masukin si puffnya. Siap. Setelah kita masukin, kita tunggu kurang lebih di 17 menit. Cuma memang kita nanti akan cek ya. Kita cek di pertengahan gimana kondisi puffnya ya. Semoga nanti hasilnya bagus dan mengembang dengan sempurna. Oke, kita tunggu 17 menit. Oke, ini hasilnya ya. Jadi ledakannya bagus ya. Ledakannya bagus, dia merekah sempurna. Ini juga yang yang triangle juga bagus ledakannya, bisa dilihat. Kalau teman-teman semua ikutin stepnya dari awal, mungkin hasilnya akan sempurna seperti ini ya. Square juga sangat bagus ini ledakannya. Yang penting yang perlu diperhatikan tadi step-stepnya dari awal. Oke, round sama ini kita akan isi dengan coklat dalamnya. Bisa juga dieksplor, mungkin bisa menggunakan fla, terus atasnya dikasih buah, itu juga bisa bagus, cantik nantinya. Buahnya bisa ada biasanya kiwi, anggur, sama stroberi. Nah, cuma di sini saya hanya bermain dengan coklat ya. Terus kita kasih coklat seperti ini untuk ornamen atasnya biar lebih bagus, gitu ya. Oke, setelah sekian lama, setelah beberapa lama ya, kurang lebih sampai 3 jam ya kita menunggu hasilnya dari awal sampai jadi seperti ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, alangkah baiknya jika memang teman-teman ini mengikuti videonya dari awal step by stepnya, karena kalau dipercepat nanti ada step yang kelewatan, nanti hasilnya kurang sempurna ya. Jadi dari teman-teman, selamat mencoba, jangan takut gagal, karena kegagalan memang awal dari kesuksesan ya. Jadi kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi sampai hasilnya benar-benar sempurna. Jangan lupa, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Selamat mencoba. Oke, saya rasa cukup untuk demo puff and pastry. Jadi saya Chef Miftah, perwakilan dari SKB Jepara, mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.